Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua walaupun belajarnya di rumah tetap semangat, sehat selalu, dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar PLH mengenai manfaat tanaman obat. Hari ini kita akan belajar PLH mengenai cara penanaman tanaman obat dan disimak baik-baik ya penjelasannya. Cara menanam tanaman obat yang pertama adalah tanaman jahe. Nah, kemarin sudah dibahas manfaat tanaman jahenya ya. Jahe biasanya ditanam di daerah beriklim tropis dan subtropis seperti di Indonesia ya. Di tanah gembur, kering, subur dan lembab serta banyak sinar mataharinya. Bagian yang ditanam dari jahe ini adalah rimpangnya. Kalau dalam bahasa Sunda, rimpang itu betinanya atau juga anakannya. Jika rimpangnya, sebaiknya pilih rimpang yang sudah tua dan memiliki 2 atau 3 bakal tunas. Jika ingin menanam anakannya, pilihlah anakan yang baik dan sehat. Miss, gimana sih bagian rimpang dan anakannya tuh bentuknya bagaimana? Nah, bisa dilihat di gambar ya. Itu adalah rimpangnya. Bisa dilihat rimpangnya itu di gambar pertama itu sudah memiliki 2 bakal tunas. Kemudian anakannya itu ada di gambar kedua ya. Itu adalah anakan dari jahe. Nanti bisa langsung ditanam. Lalu bagaimana cara menanamnya? Yang pertama, sediakan lahan kebun yang sudah diolah, yakni kalau diolah itu adalah dicangkul dan diratakan. Kemudian berilah dengan pupuk kandang atau juga pupuk buatan. Tanah yang sudah diberi pupuk itu ditanami jahe. Benih yang ditanam sesuai dengan pilihan yang sudah ditentukan. Mau anakannya atau rimpangnya, bebas ya. Kemudian ketika menanam jahe harus perhatikan jarak tanamnya karena jarak tanam itu berpengaruh pada pertumbuhan jahe. Jarak tanamnya sebaiknya 25 sampai 40 cm atau 30 sampai 60 cm. Kemudian setelah menanam, kalian juga harus memperhatikan cara pemeliharaannya bagaimana. Jangan sampai tanamannya itu jadi mati atau layu ya. Nah, yang pertama, cara pemeliharaan tanaman jahe adalah dengan cara ada pemupukan. Pemupukan jahe ini dilakukan setelah tanaman berumur 45 sampai 60 hari ya. Jangan langsung setelah menanam jahe langsung dikasih pupuk, itu tidak boleh. Kemudian cara yang kedua adalah dengan penyiangan. Kalau ada tanaman di sekitar atau rumput-rumput di sekitar tanaman jahe itu harus disiangi atau dihilangkan. Kemudian pembasmian penyakit. Nah, tanaman jahe ini rentan terkena penyakit, yakni ada yang namanya layu bakteri, yaitu penyakit yang ditandai dengan layunya daun tanaman mulai dari bawah ke atas, kemudian diikuti dengan membusuknya tunas. Rimpang jahe juga kalau terkena layu bakteri akan berlendir jika dibelah ya. Jahe di Indonesia sendiri sudah menjadi komoditas ekspor ya ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan kimia atau juga untuk jamu. Nah, itu adalah cara menanam tanaman jahe. Yang kedua, cara menanam tanaman obat yakni seledri. Ya, seledri ini pengembangbiakannya ada 2 cara, yaitu dengan menanam anakan dan juga menanam bijinya. Cara menanam dengan anakan, yang pertama sediakan tempat untuk menanamnya, boleh di pot, kemudian boleh juga di kebun di pekarangan rumah ya. Kemudian cari tanaman seledri secukupnya yang sudah tua dan beranak. Nah, contohnya adalah seperti di gambar yang pertama, itu adalah tanaman seledri yang sudah tua dan juga memiliki anak. Nah, anakannya itu diambil. Kemudian, nah seperti di gambar yang kedua, kalau anakannya sudah diambil itu seperti di gambar yang kedua, tanam di tempat yang sudah ditentukan, mau di pot ataupun ditanam di kebun di pekarangan rumah. Lalu, bagaimana cara menanam dengan biji? Nah, yang pertama, petiklah biji seledri yang sudah tua, kemudian simpan di tempat yang kering, tidak boleh di tempat yang basah. Buat persemaian itu semacam tempat untuk pembibitan
ya. Setelah tumbuh kira-kira 5 cm, dari biji itu tumbuh menjadi pohon seledri kira-kira 5 cm, tanaman yang sudah 5 cm tadi dipindahkan. Bisa dipindahkan ke pot ataupun bisa dipindahkan ke kebun. Peliharalah dengan baik agar tanaman tidak terkena gangguan hama. Nah, contoh biji seledri itu seperti ada yang digambar ya. Nah, itu adalah contoh gambar atau bentuk dari biji seledri. Lalu cara pemeliharaannya bagaimana? Caranya tanaman dijaga jangan sampai tumbuh rumput di sekitarnya, harus disiangi ya. Berilah pupuk secara teratur, disarankan pupuk kompos, kemudian siram setiap hari. Ketiga, cara menanam tanaman obat brotowali. Tanaman brotowali tumbuh liar di hutan biasanya ya. Biasanya merambat pada pepohonan. Tanaman ini bercabang banyak dan tumbuh subur kalau ditanam pada tanah yang cukup lembab dan kaya humus. Nah, untuk perkembangbiakannya yakni menggunakan stek ya. Adapun cara penanamannya adalah pilih brotowali yang baik, yang sudah tua, kemudian nggak boleh yang kecil-kecil ya. Kemudian potong kira-kira 15-20 cm. Tanam terlebih dahulu pada pot atau polybag. Jadi jangan langsung ditanam di kebun atau di pekarangan rumah, tapi disimpan dulu, ditanam di polybag atau di pot. Kemudian isi pot atau polybag dengan tanah. Tanamkan ujung pohon brotowali yang sudah dipotong-potong tadi. Simpan di tempat yang teduh, jangan sampai terkena matahari langsung. Siram paling lambat 2 hari sekali. Setelah beberapa minggu, yaitu setelah tunasnya agak tinggi, tanaman brotowali itu dipindahkan ke kebun kalau sudah bertunas. Nah, lihat di gambarnya, itu adalah contoh brotowali yang ditanam di polybag terlebih dahulu dan sudah bertunas ya. Nah, ini sudah siap untuk dipindahkan ke kebun. Tanaman ini sangat mudah dipeliharanya, tidak rumit dan juga tidak sulit. Namun untuk tumbuh baik dan juga merambatnya itu tidak terlalu tinggi, maka harus diatur pola rambatannya, seperti ditanam dekat pagar atau disediakan media rambatannya. Itu adalah cara perkembangbiakan tanaman obat brotowali. Keempat, cara menanam tanaman obat daun sirih. Nah, karena daun sirih ini tumbuhan yang merambat sama seperti brotowali, jarang orang yang menjadikan tanaman sirih ini sebagai tanaman hias, apalagi ditanamnya di pot. Akan tetapi sirih ini bisa ditanam di pot asalkan pemeliharaannya tepat, jangan sampai merambat tak beraturan. Harus disediakan media rambatannya supaya bisa dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan media rambat ini tanaman daun sirih ini bisa terlihat indah dan bernilai artistik atau bernilai seni. Nah, sirih bisa ditanam melalui stek. Ya, caranya adalah sediakan media tanamnya, mau di pot supaya bisa jadi tanaman hias, namun harus disediakan media rambatnya. Ataupun mau di lahan kebun, itu boleh ya. Ambil pohon sirih yang sudah tua dan pilihlah batang yang tumbuhnya subur. Kemudian potong kira-kira 25-30 cm. Itu sama seperti brotowali. Tanamlah di media tanam yang sudah disediakan. Kalau mau di pot berarti harus disediakan media rambatannya supaya tidak merambat kemana-mana. Kalau mau ditanam di kebun harus disenderkan ke pohon yang lain supaya dia bisa merambat. Nah, itu adalah cara menanam daun sirih. Nah, lihat di gambar, itu adalah gambar yang pertama itu dengan media pot. Dia sudah disediakan media rambatannya, jadi tidak merambat kemana-mana. Kalau gambar yang kedua, ini adalah gambar daun sirih yang ditanam di kebun. Dia disenderkan ke pohon yang lain, dia merambatnya ke pohon yang ada di situ. Yang kelima, cara menanam tanaman obat kencur. Nah, kencur sendiri memiliki 2 keuntungan kalau memelihara kencur ya, yakni sebagai tanaman hias dan juga sebagai apotik hidup atau tanaman obat. Nah,
Bagian kencur yang biasanya ditanam adalah rimpang dan juga anakannya. Jadi sama seperti jahe ya. Kencur bisa ditanam di pot karena dia bisa sebagai tanaman hias dan juga bisa ditanam di kebun. Karena kencur juga tumbuh subur kalau dipelihara di kebun karena cukup sinar matahari, tempat terbuka dan lahan tidak terlalu basah. Nah, menanam kencur di pot, langkah-langkahnya adalah sediakan pot ya, pasti itu ya, kalau mau ditanam di pot harus ada potnya. Kemudian masukkan tanah yang sudah diberi pupuk, mau pupuk lebih baik pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Tanamilah rimpang atau anakan kencurnya ke dalam pot atau ke dalam tanah yang sudah ada di pot. Sebaiknya pilih anakan yang agak besar, kira-kira setinggi 5 cm. Nah, bisa lihat di gambar ya. Yang ada daun-daunnya itu, yang sudah ada akarnya itu adalah namanya anakan kencur. Kalau yang ini, nah sebelah anakannya itu adalah rimpangnya. Nah, menanam kencur di kebun, langkah-langkahnya adalah gemburkan tanah dengan cara dicangkul dan diratakan. Kemudian beri pupuk kandang secukupnya, tanah tadi yang sudah dicangkul dan diratakan. Lalu anakan atau rimpang kencurnya itu ditanam seperti biasa, seperti jahe. Jarak tanam juga harus diperhatikan, sebaiknya 30 atau sampai 50 cm. Supaya kencurnya itu tumbuh baik, tumbuh sehat, kemudian tumbuh mendapatkan rimpang-rimpang yang besar-besar. Cara memeliharanya adalah siram secukupnya, pasti dengan air ya. Jangan terlalu basah dan juga jangan terlalu kekeringan. Karena kencur ini lebih senang tumbuh pada lahan yang tidak banyak mengandung air. Nah, yang terakhir, berilah pupuk secara teratur. 6 adalah cara menanam tanaman obat landep. Landep pengembangbiakannya dilakukan dengan biji ataupun stek batang ya. Yang ketujuh, cara menanam tanaman obat temulawak. Untuk pengembangbiakan temulawak yaitu menggunakan rimpang atau anakannya, sama seperti kencur dan juga jahe. Untuk menggunakan rimpang, langkah-langkahnya adalah sebaiknya pilih ukuran rimpang yang besar. Nah, seperti di gambar itu besar-besar ya. Simpan rimpang supaya kering. Setelah cukup kering, tanam di tempat yang sudah disediakan, yaitu lahan yang sudah digemburkan. Tadi digemburkan itu dicangkul dan juga diratakan. Nah, untuk melihat bagaimana tanaman temulawak, nah dilihat di gambar ya, itu tanaman temulawak, rimpangnya. Dan juga itu di gambarnya itu ada anakannya, pohonnya, dan bunganya. Supaya kalian tahu temulawak itu yang seperti apa sih tanamannya ya. Kemudian menanam menggunakan anakan. Langkah-langkahnya adalah pilih anakan dari induk yang baik. Biasanya induk yang baik itu yang besar, sehat ya, kelihatannya tidak busuk. Tanamlah pada media tanam yang sudah disiapkan, yaitu tanah yang sudah diberi pupuk kompos. Nah ya, itu adalah cara menanam tumbuhan obat temulawak menggunakan rimpang dan juga menggunakan anakannya. Semoga bisa dipahami ya. Demikian penjelasan mengenai tata cara menanam tanaman obat dan juga pemeliharaannya dari mulai tanaman jahe sampai temulawak. Semoga bisa dipahami ya Kak. Setelah ini Miss Atik akan share latihan soal mengenai materi yang sudah diberikan hari ini. Semoga bisa dikerjakan dengan jujur ya Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.